arsala rasulahu bil huda wa dinil haqqi liyudhhirahu 'ala ad-dini kullihi. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala ali sayyidina Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil 'azim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang alhamdulillah pada malam hari ini kita masih diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, baik sehat zahir maupun sehat batin, sehingga alhamdulillah dengan kesehatan tersebut pada malam hari ini kita dapat hadir untuk memenuhi kewajiban kita, yaitu berkelamul ilmi. Mudah-mudahan kehadiran kita di tempat yang mulia Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa mendapatkan keberkahan daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan ketika kita pulang kita dari majelis ini senantiasa mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Salawat dari salam semoga tercurah luahkan kepada junjungan kita yang Habiban wa syafi'ana wa maulana Muhammad Sallallahu alaihi wasallam, kepada segenap keluarganya, para sahabatnya, para tabi'in tabi'atnya, kita sebagai umatnya, mudah-mudahan selalu istiqomah di dalam menjalankan sunnah-sunnah beliau sehingga kelak di yaumil qiyamah kita benar-benar mendapatkan syafaat dari beliau. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Pada kesempatan malam hari ini pembahasan kita yaitu melanjutkan dari pembahasan sebelum-sebelumnya, yaitu membahas tentang ilmu fikih. Dan alhamdulillah pembahasan kita sudah sampai kepada tahap masalah kesunahan di dalam wudu. Bahkan separuhnya sudah kita bahas kemarin. Untuk itu mari kita sama-sama bermunajat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan kehadiran kita ini menjadikan wasilah turunnya rahmat dan maghfirah daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga tempat ini menjadikan berkah buat kita, dan juga pertemuan kita ini senantiasa menjadikan pertemuan yang mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan mudah-mudahan keluarga kita dijadikan keluarga yang saleh dan salehah, anak-anak kita dijadikan anak yang saleh dan saleh, keluarga kita dijadikan keluarga yang sakinah mawaddah warahmah. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Baik, untuk selanjutnya A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi ulumihi wa fahmalana bi asrarihi bi darain. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wastinsaku ba'dal madmadati wa yahsulu aslu sunnati bihi bi idkhalil ma'i bil anfi sawa'un yadzabahu bi nafsihi ila khayashimihi wa nasarahu amla. Fa in arada al-amala nasarahu wal jam'u bainal madmadati wastinsaki bi thalathi qurabin yatamadmadu min kullin minha summa yastansiku afdalu minal fasli bainahuma.
wastinsaku dan menghirup air ke dalam hidung, ba'dal madmadoh setelah berkumur-kumur, wa yaksuru aslu sunnati fihi dan hasil, wa yaksuru aslu sunnati dan hasil aslu sunnati pokok kesunahan bihi di dalam kesunahan wudu bi idkhalil ma'i dengan memasukkan air fil anfi ke dalam hidung, sawa'un jadzabahu bi nafsihi, baik jadzabahu menarik air sampai ke jantung hidung, binafsihi dengan napasnya, amla wa nasorohu lalu menyempurkannya, amla atau tidak. Fa'in aroda al-akmal, fa'in aroda maka apabila, atau fa'in aroda maka jika menghendaki kesempurnaan, nazarahu maka hendaklah dia menyempurkan air. Wal jam'u bainal madmadah wastinsak, dan adapun mengumpulkan antara madmadah berkumur-kumur wal istinsaku dan menghirup air ke hidung, bisalasati gurobin dengan 3 siuman, ya tamat madu min kulin minha yang berkumur-kumur min kulin minha dari setiap salah satu minha dari salas dari 3 siukan, supaya saksiku kemudian menghirup air ke hidung. Afdalu itu lebih utama minal pasti daripada memisah bainahuma antara berkumur-kumur dan menghirup air ke hidung. Istinsak, ada istinsak, ada yang namanya istinsak, ya. Jadi kesunahan termasuk kesunahan wudu setelah kita membahas tentang berkumur-kumur, maka kita akan meningkat pembahasan beristinsak. Apa sih istinsak? Istinsak itu yaitu menghirup air, menyedot air yang dimasukkan ke dalam hidung. Begini Pak. Banyak simpulkan keluar. Kenapa disunahkan begitu Pak? Karena tidak menutup kemungkinan setiap lubang di badan kita itu ketika kita batal wudu akan dimasuki oleh makhluk-makhluk halus, setan, jin. Maka dengan istilahnya kemasukan air wudu, dibersihkan dengan air wudu, dia akan ikut keluar. Maka lubang-lubang kita itu sebenarnya kalau nggak dijaga oleh malaikat ini Pak, ya, kita tidur nggak dijaga nih kuping kita oleh malaikat, apa yang masuk? Ya semua kayak masuk, kecoa yang kecil masuk. Ternyata di dalam setiap lubang kita itu dijaga oleh malaikat. Makanya ketika kita tidur tidak ada yang sembarangan masuk. Kalau lain kepaksa dia, misalkan ada ini apa namanya, semut masuk ke dalam, itu kepaksa dia, pasti ada apa-apanya karena dijaga oleh malaikat. Makanya disunahkan kita setiap lubang yang ada di badan kita ketika kita berwudu harus dicuci. Apalagi hidung, yang notabene hidung itu banyak sekali kotoran-kotorannya. Ada upil, iya. Itu apalagi kalau yang gaib kemudian, tapi yang upilan itu kan, apalagi di zaman sekarang nih, musim sekarang musim hujan, banyak yang apa? Yang flu, banyak flu.
ilernya apa banyak apa? Ingus. Kalau yang rajin pakai ini apa namanya tisu. Tapi kalau yang jorok ngambang tapi kalau kering itu ingus kan jadi upil gitu ya. Upil. Rasanya upil itu persis kayak ingus. Upil rasanya kayak ingus. Bisa dipastikan. Kenapa? Lah, yang namanya upil kan kekeringan daripada ingus. Kalau nggak percaya coba ingus rasanya gimana? Nah setelah kering rasanya pasti sama. Tapi jangan istilahnya kita mengatakan tai kucing itu asam. Jangan. Kalau belum kita mencoba. Tai kucing asam. Asam tai kucing kata siapa? Emang udah nyobain? Asam. Yang ada bau. Jadi dia awas. Jadi beristinsaq itu setelah kita berumur, ya, setelah berumur istinsaq. Wa yasulu aslu sunnati fihi bi dakhalil ma'i fil amri sawa'un jaddabahu bi nafsihi ila khayashihi wa nathara amla. Mendapatkan pahala kesunahan daripada sunnah wudu tadi bi dakhalil ma'i, sekedar kita memasukkan air ke dalam hidung, sawa'un jaddabahu, baik airnya itu mau ditarik dengan napas kita isdot itu ya, ditarik ila khoya sini sampai ke ini nih, pangkal hidung sini, puncaknya sini ke sini ya. Wana tarau, lalu disemburkan lagi keluar atau tidak, itu udah dapat baik apa namanya pokok daripada kesunahan daripada sunnah wudu. Berarti kalau cuma gini aja pada waktu sunnah dia masukin aja ke sini gitu, walaupun gak disedot sama kita. Dan alangkah lebih utamanya kalau misalkan air itu sampai masuk ke dalam hidung kita, bisa depan ke pangkal ini, jantung hidung ya. Apalagi kalau misalkan apa namanya kotor, sedot itu. Makanya kalau orang-orang yang apa namanya ahli kori itu ya, itu kan dikejar pakai itu Pak, pakai apa namanya? Kan pakai apa namanya? Pakai kayak spiritus itu kecap. Maka yang keluar apa? Yang keluar itu ingus. Ingus itu macam-macam. Yang pertama yang keluar hijau. Yang kedua agak ke kuning-kuning. Ternyata di sini di otak kita itu banyak ingus, makanya dahak itu keluar. Dahak. Makanya kalau ahli kori itu latihannya itu pas setelah istilahnya dia di apa dikecermin, ya itu bisa istilahnya dia memasukkan apa namanya benar sampai ke tenggorokan bisa. Karena udah lancar di sini, udah lancar. Coba ya Bapak. Pertama pakai air aja dulu, dikit, dihirup. Biasanya apa namanya sakit, biasanya sakit. Tapi kalau misalnya tidak sakit Pak, makanya orang-orang ahli kori itu suaranya kencang-kencang baik. Di ahli kori ya orang yang suka kayak Muhammad gitu. Dua, kalau kita makan apa di makan, ya. Rokok masuk, kopi masuk, dan mau gimana bagus suara, iya. Kalau gurah beda lagi. Kalau gurah makan ke ini, ke perut. Kalau gurah ke perut berarti yang diminum apa? Air garam sama ini cuka ke sini. Untuk apa? Membersihkan lambung. Sekarang ada pil kecil. Setiap pil ada pil kecil. Telan sama kita. Muntah, berak, kotoran pada keluar semua. Lambung kita jadi mudah lagi, bersih. Puasa kita sampai setengah hari supaya kuat dulu lambung. Dan setelah itu baru enak lambungnya enak. Sisa-sisa makanan kan di lambung ini mengendap. Ya, jadi cukup dengan mau di apa namanya ditarik pakai nafas, begitu atau tidak itu udah dapat kesunahan daripada menghirup air dari hidung.
Fa in aroda al akmala nasarahu, dan apabila kita menginginkan daripada kesempurnaan daripada menghirup air ke hidung itu jelas berarti harus ditarik pakai napas lalu disemburin, itu yang lebih sempurna ya, lebih sempurna. Wal jamu bainal madmadati wastinsaki bi salati ghurafin yatamaddu min kulli minha sumayastansiku, itu afdalu minal qasli bainahum. Jadi gimana? Kalau misalkan istilahnya kita mengumpulkan antara menghirup air ke hidung dengan berkumur-kumur sekaligus dengan 3 siukan, itu bahkan lebih utama daripada dipisahnya oleh kita. Misalkan kita berkumur-kumur kan, pasti air di sini. Kumur-kumur kita. Setelah kumur-kumur, lalu air dimasukkan ke hidung. Sekali, siup lagi, kumur-kumur lagi, tarik lagi, gitu. Daripada istilahnya dipisah oleh kita, kumur-kumur 3 kali, misalkan 3 kali siupan dia. Lalu istilahnya kita menghirup air ke hidung 3 kali. Itu kurang utama. Utamanya itu dikumpulkan 2. Setelah istilahnya kita kumur-kumur langsung ke istinsaq. Itu lebih utama malah begitu. Kenapa? Menghemat air, Pak. Menghemat air. Pada dasarnya yang namanya sunnah itu tidak ada kata air mustahmal, tidak. Ya, langsung aja langsung. Itu lebih utama. Lebih utama. Wa nasu jami'ir raqsi wa fi ba'di nusakhil matni wasti'abir raqsi. Wa masu jami'ir raqsi, dan mengusap seluruh kepala. Wa fi ba'di nusakhi, dan di dalam sebagian redaksi, di dalam sebagian redaksi matan dikatakan wasti'abir raqsi, bukan masih jami raqsi, wasti'abir raqsi. Bil masih, dengan diusap. Amma masubatir raqsi, adapun mengusap sebagian kepala, fawajibun, adalah wajib, kama sabaqo, seperti keterangan yang sudah lewat. Walau lam yurid an-nas ama ala raqsihi, dan jika tidak ada keinginan untuk melepas sesuatu, untuk melepas sesuatu yang ada di atas kepala, min amamatin, berupa sorban, wanahwiha, atau semisalnya, maka itu kamulah bil masyi alaiha, maka boleh menyempurnakan bil masyi dengan mengusap alaiha, maka boleh menyempurnakan kesunahan bil masyi dengan mengusapnya alaiha, di atas. Yang selanjutnya kesunahan di dalam wudu itu adalah wa masu jami'ir raqsi, mengusap seluruh kepala. Apa mengusap? Pak? Mengusap begini. Bukan prinsipnya kalau wudu usap gitu.
Jadi ngusapnya gitu ya. Setelah ini ditarik lagi ke sini. Kalau ada rambut, ya. Lagi tes, tarik lagi. Supaya kalau ke sini kan ini pasti ada di rambut ke sini. Maka harus diulang lagi sini. Tes supaya sebelah sininya ke usap. 3 kali. Ini di sini. 3 kali. Itu. Kenapa? Karena itu kalau bahasa kita sunnah kita mengusap seluruh kepala itu karena menghormati daripada pendapat-pendapat imam yang lain yang mewajibkan mengubah seluruh kepala. Imam Malik kan semua. Imam Malik itu termasuk daripada gurunya Imam Asy-Syafi'i. Maka beliau itu memerintahkan untuk mengusap seluruh kepala. Ya, kalau Imam Hanafi sebagian separuh kepala. Jadi untuk menghormati itu, maka Imam Syafi'i mengambil kesimpulan agar kita menyunahkan untuk mengubah seluruh kepala, mengusap seluruh kepala. Itu Pak. Supaya menjaga. Kalau ulang-ulang ada urut kan begitu, menjaga, disunahkan. Walaupun kewajibannya dari madhab Imam Syafi'i itu adalah mengusap sebagian kepala. Ya. Bahkan di dalam istilahnya redaksi yang lain dikatakan di dalam matan itu bukan pakai wa masuk jamil rasi, akan tetapi wa masku wa wasti'amir rasi. Redaksinya pakai wasti'amir rasi, bukan wa mas. Wasti'amir rasi di dalam redaksi yang lain di dalam matan dikatakan. Bil masih dengan diusap bukan diguyur, diusap. Beda usap dengan guyur dan beda dengan mengubah. Aman masubani rosi, adapun mengusap sebagian kepala, wajibun, maka menurut Imam Asy-Syafi'i itu hukumnya wajib sebagian kepala, karena termasuk kepada rukun wudu. Apa yang dimaksud dengan sebagian? Yang namanya sebagian itu mau dibelah mana pun nggak apa-apa. Bagian namanya sebagian, beda dengan separuh. Kalau separuh makan kepala pasti dibagi 2, namanya nisfu, bukan bagi. Kalau bagi mau di sini yang penting kita keusap, mau di sini nggak apa-apa. Ngan afdolnya di pas umum di sini, afdolnya itu di sini. Itu wajib karena sabab seperti yang telah diterangkan di dalam rukun wudu. Walau lam yurid nas ama ala rasi min amamatin wa nabiya kamula bil masih alaiha. Tapi kalau misalkan tidak ada keinginan untuk melepas ini nih, apa nih, peci atau sorban itu yang diikat di kepala. Biasanya kalau misalkan sorban itu otomatis atasnya ada pecinya, diikat di sini. Itu namanya sorban. Amamah. Biasa di belakang ada koncer namanya. Sini. Begini baru. Saya belum aja memakai sorban itu. Kalau menurut saya kan begini ya. Itulah. Nih katanya. Supaya ini jadi koncer. Diikat ke sini. Ini nyamannya sorban amamah. Tapi biasanya ada ke sini panjang. Ini pendek. Ini pendek. Itu namanya apa? Kalau misalkan kita nggak mau melepas ini, cukup ketika mengusap kepala itu. Kalau udah istilahnya kita usap, maka langsung di atasnya, atas sorban itu atau atas peci.
pengganti daripada kita mengusap kepala. Itu juga udah dapat kesunahan usap. Udah dapat itu. Kalau misalkan kita mau dibuka, akan lebih utama, lebih sempurna. Yang namanya manusia kan kadang-kadang malas bukanya. Kadang-kadang ini gak dibuka ini, malas. Gak jadi masalah. Kamu lebih manusia baik, tinggal disampurnakan aja langsung. Diusap dari atas sorban atau atas biji. Kalau yang itu udah gawat ya, rusak ya. Tapi kalau yang ini memang harus dicuci.